Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mansur Siddiq, Kepala SMP Integral Minhajul Thulab Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. SMP Integral Minhajul Thulab Way Jepara, Lampung Timur berdiri tahun 2007, yang mana dalam perjalanannya alhamdulillah mengalami cukup banyak peningkatan yang signifikan. Pada tahun ini kami mencanangkan bahwasanya SMP Integral Minhajul Thulab menuju sekolah digital 4.0. Video ini dibuat sebagai tugas akhir dalam mengikuti kegiatan diklat atau pendidikan dan latihan penguatan kepala sekolah, yang mana melaksanakan tugas akhir membuat program pengembangan sekolah. Latar belakang masalah yang ada di sekolah kami adalah kemampuan guru dalam memilih metode ataupun menggunakan metode pembelajaran masih sangat konvensional. Mereka melaksanakan pembelajaran dengan metode ceramah, sehingga kegiatan pembelajaran ini terasa sangat membosankan. Motivasi anak didik atau peserta didik sangat rendah, yang kemudian berdampak terhadap prestasi anak-anak yang juga rendah. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, saya mengangkat judul untuk tugas akhir atau rencana pengembangan sekolah, yakni pengayaan metode pembelajaran kepada guru melalui kegiatan in-house training ataupun IHT. Kegiatan in-house training ini diberikan kepada guru sebagai bentuk pengayaan ragam metode yang dimiliki oleh Dewan Guru. Karena dengan latar belakang masalah yang ada di sekolah kami, yaitu guru-guru kami yang relatif berusia muda, hampir semua guru di bawah usia 40 tahun, sehingga memiliki pengalaman yang minim dalam proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang masih konvensional, yakni metode ceramah yang tentunya sangat membosankan. Nah, metode yang kami kembangkan di sini ada beberapa metode, yakni metode pembelajaran berbasis proyek atau kita sebut project based learning. Kemudian metode pembelajaran berbasis penelitian atau pengamatan, research based learning, metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, metode pembelajaran berbasis praktik dan pengalaman, practice and experience based learning, dan yang terakhir metode pembelajaran berbasis teknologi informatika. Dengan ragam metode tersebut, kami berharap guru-guru memiliki ragam metode yang tepat sehingga proses KPM bisa berjalan lebih baik, anak-anak juga antusias sehingga prestasinya pun bisa meningkat. Kemudian langkah-langkah untuk pelaksanaannya adalah meliputi langkah persiapan. Di situ ada pertemuan awal dengan guru dan staf, menyusun program, menetapkan target dan tujuan, dan menetapkan narasumber. Kegiatan persiapan ini kami lakukan secara daring karena adanya pandemi COVID-19, sehingga sangat sulit untuk menghadirkan guru-guru secara bersamaan, maka kami laksanakan secara daring. Kemudian yang kedua adalah tahapan pelaksanaan, yang mana di sini ada dua hal: seluruh guru mengikuti kegiatan IHT. Yang kedua, guru mengimplementasikan hasil kegiatan IHT ke dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian langkah yang ketiga, ini adalah kegiatan yang ketiga adalah kegiatan monitoring, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap komitmen dan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian memantau dan mencatat aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar di kelas, mencatat indikator keberhasilan guru dalam mengimplementasikan ragam metode pembelajaran di kelas. Kemudian yang selanjutnya hasil kegiatan. Di sini ada bagian daripada hasil kegiatan, yakni yang pertama berdasarkan hasil monitoring keterlaksanaan kegiatan RPS. Ditemukan pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
beberapa guru dan siswa terkendala oleh jaringan internet dan tidak bisa melaksanakan kegiatan secara tatap muka. Secara umum, kompetensi kepala sekolah berdasarkan AKPK yang meliputi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, serta kompetensi sosial mengalami kenaikan yang signifikan. Yang ketiga, walaupun dalam pelaksanaan kegiatannya, beberapa ada yang tidak sesuai dengan jadwal karena terkendala tidak bisa tatap muka dan juga terkendala jaringan, namun hasilnya masih sesuai dengan harapan walaupun kurang maksimal. Pencapaian student well-being yang diharapkan ada beberapa yang tidak tercapai bagi sebagian siswa, seperti sifat aktif dan kerjasama karena terkendala kondisi belajar secara mandiri dan non-tatap muka. Kemudian langkah refleksi, membuat refleksi hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran di kelas, mendiskusikan hasil monitoring dan evaluasi dengan guru terkait, hambatan, daya dukung, serta tingkat keberhasilan di dalam mengimplementasikan ragam metode pembelajaran di dalam kelas. Hasil refleksi kemudian didiskusikan untuk dibuat rekomendasi kegiatan rencana tindak lanjut. Terus selanjutnya langkah tindak lanjut, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, dalam membuat jadwal kegiatan bisa mempertimbangkan setelah kegiatan belajar secara tatap muka kembali berjalan normal, maka perlu dilaksanakan kegiatan secara tatap muka. Yang kedua, perlu meningkatkan konsistensi kepala sekolah dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dan hasilnya akan lebih maksimal jika bisa dilaksanakan dengan cara tatap muka secara penuh, maka perlu penyempurnaan dengan melakukan penjadwalan kegiatan tindak lanjut jika kondisi tatap muka sudah memungkinkan untuk dilaksanakan. Terus kemudian aspek sumber daya di sini terdiri dari guru, kepala sekolah beserta siswa. Ini menjadi sumber daya yang mendukung pelaksanaan kegiatan RPS di sekolah kami. Demikian, mudah-mudahan rencana pengembangan sekolah ini bisa berjalan dengan baik sehingga ke depan Minhajul Thulab SMP Integral Minhajul Thulab Lampung Timur di sini bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi pendidikan yang unggul untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali belajar di SMP Integral Minhajul Thulab karena belajarnya sangat asik dan menyenangkan. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali belajar di SMP Integral Minhajul Thulab karena gurunya sangat asik dan siswanya menjadi aktif. Saya Dwi Rahayu, saya adalah salah satu tenaga pengajar yang ada di SMP Integral Minhajul Thulab. Saya mengampu mata pelajaran PAI. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan bangga bisa menjadi salah satu guru yang ada di sini. Karena SMP Integral Minhajul Thulab itu adalah sekolah yang memberi kesempatan kepada guru-guru di sini untuk terus mengembangkan kemampuan mereka, mengamalkan ilmu mereka, dan juga memberi kesempatan kami untuk terus berkreasi.